Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Gue yakin sih kalian gak bakal percaya tradisi-tradisi abad pertengahan ini pernah terjadi sungguhan guys. Soalnya bener-bener aneh dan gak kebayang ya kalau ini pernah terjadi. Penasaran kan? Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana, yuk kita bahas. Nomor 8. Bakar kucing. Masyarakat Mesir kuno terkenal memuja kucing karena dianggap sebagai dewi mereka. Bahkan kalau ketahuan melukai kucing, maka orang itu akan dihukum dengan berat guys. Nah masalahnya ternyata hal ini nggak berlaku untuk orang Eropa, di mana pada abad pertengahan mereka malah terganggu sama hewan tersebut. Alasannya karena kucing itu susah dijinakkan sehingga seringkali dikaitkan dengan iblis. Padahal sebelum pandangan bangsa Eropa berubah, mereka berpikir kucing-kucing tuh sangat membantu untuk membasmi tikus yang suka merusak rumah manusia loh. Tapi gara-gara pandangan orang berubah, makanya kucing diibaratkan mirip kayak penyihir, dan barang siapa ketahuan punya kekuatan jahat, maka perlu dibakar hidup-hidup. Alhasil selama bertahun-tahun penganiayaan terhadap kucing terus berlangsung. Ada yang suka melempar di menara tinggi, membakar di api unggun, melempar ke tong sampah, bahkan dipukul sampai tidak bernyawa. Untungnya sih sekarang praktik ini udah nggak dilakukan lagi ya. Wah, nggak kebayang sih aku. Nomor 7. Mengobati wasir. Meskipun masih dianggap tabu sama banyak orang, tapi kalau sekarang teman-teman mengidap penyakit wasir, kayaknya udah tinggal pergi ke dokter aja deh ya. Penyakit wasir sendiri adalah pembengkakan atau pembesaran pembuluh darah di bagian anus dan juga bagian akhir dari usus besar. Nah, kalau ke dokter, kalian bakal dikasih obat minum, obat oles, atau bahkan operasi penggangkatan apabila benjolannya terlalu parah. Tapi di abad pertengahan, ternyata pengobatan wasir tuh beda banget loh. Para penderita wasir mengalami pengobatan yang sangat kasar dan tanpa anestesi. Salah satu metodenya adalah dengan membakar wasir menggunakan besi panas atau dengan mengerok vena yang bengkak di anus pasien menggunakan kuku dokter. Meskipun metode ini tampak primitif dan menyakitkan, teknik mengerok ini nyatanya pada zaman dulu seringkali berhasil loh guys. Nomor 6. Wajah tanpa rambut. Beda zaman, ternyata memang beda ya cara wanita merawat kecantikannya. Soalnya sekarang banyak perempuan rela menghabiskan uang untuk menonjolkan bulu mata ataupun punya rambut lurus bersinar. Dimana pada abad pertengahan hal itu malah berbanding terbalik 180 derajat ya guys. Soalnya para wanita malah sibuk mencukur bulu mata, alis, ataupun rambutnya hanya untuk mendapatkan wajah oval serta botak yang sempurna. Cuma seiring berjalannya waktu, tren ini pun mulai berkurang, digantikan dengan rambut adalah mahkota perempuan yang perlu dijaga sebaik mungkin. Nomor 5. Penjualan istri. Sebelum muncul tren marriage is scary yang bikin orang-orang milih untuk tidak menikah ataupun memutuskan untuk cerai, ternyata pada abad ke-17 hingga ke-19 para suami lebih milih untuk menjual istrinya dibandingkan harus menjalani proses sidang perceraian loh. Jadi nantinya para suami itu bisa ke pasar sambil membawa istrinya yang diikat dan menjualnya ke orang random yang mau ngasih duit tertinggi guys. Bahkan ditawarinya pun bukan dengan cara yang diam-diam ya, melainkan mereka dilelang di tengah pasar sambil teriak-teriak seakan-akan kayak lagi mau beli baju gitu dong. Padahal di mata hukum, pasangan tersebut masih tercatat sebagai suami istri dan tidak mengubah status mereka sama sekali. Cuma karena biaya cerai itu mahal banget, makanya tuh guys mereka lebih milih cara seperti ini ya. Nomor 4. Warna pakaian. Pada abad pertengahan, aturan tentang pakaian dan warna yang bisa dipakai seseorang didasarkan pada pekerjaan atau status sosial mereka. Misalkan pelacur dan wanita penghibur tidak diizinkan mengenakan pakaian dari bahan tertentu atau aksesori dalam gaya tertentu yang dianggap sebagai kemewahan. Kemudian di Inggris pada abad ke-15, ada undang-undang yang melarang orang-orang di bawah tingkat satria menggunakan kain seperti bludru ataupun sutra. Dan pakaian merah tua serta ungu sangat mahal karena proses pewarnaannya, sehingga dianggap sebagai simbol kemewahan dan hanya dipakai oleh kerajaan guys. Sedangkan untuk masyarakat biasa, mereka hanya akan memakai warna coklat dan abu-abu dengan jenis wool yang paling murah. Nomor 3. Tidur tanpa privasi. Walaupun belum semua rumah punya masing-masing kamar untuk anak, tapi zaman sekarang kayaknya udah lebih sering dilakukan untuk memisahkan kamar anak laki-laki dan juga perempuan kan?
Sedangkan di abad pertengahan, tidur dengan satu keluarga di satu tempat tidur malah menjadi kebiasaan yang dilakukan sama para warganya loh. Tentunya hal ini dikaitkan sama ruangan terbatas, dianggap praktis dan hitung-hitung penghangat gratis juga ya. Lagian seorang raja pun katanya suka tidur dengan raja saingannya untuk mempererat hubungan persahabatan dan juga rasa hormat mereka guys. Contohnya Raja Richard I dari Inggris sama Raja Philip II dari Prancis. Mereka suka tidur bersama sebagai tindakan diplomasi loh. Nomor 2. Pengadilan hewan. Kalau tadi ada kucing yang suka dibakar, kali ini masyarakat suka melihat pengadilan hewan di tengah kota loh. Biasanya sih yang paling sering diadili adalah babi hutan karena diduga memakan hewan lain serta melukai anak-anak yang masuk ke dalam hutan. Kebanyakan sih babi-babi itu akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung atau dibakar di tiang pancang. Salah satu contoh paling terkenal terjadi pada tahun 1457 di Prancis ketika seorang anak berusia 5 tahun diserang dan dibunuh oleh seekor babi guys. Maka dari itu si babi akan dipakein rompi, sarung tangan, celana dalam dan juga topeng manusia. Nah, alasan dibalik praktik ini berkaitan dengan keyakinan bahwa manusia punya kekuasaan atas bumi yang diberikan oleh Tuhan dan mereka punya tanggung jawab untuk menegakkan hukum terhadap perilaku makhluk duniawi. Nomor 1. Hubungan antar wanita. Ternyata hubungan antar sesama jenis perempuan bukan cuma baru terjadi di zaman sekarang aja ya, melainkan LGBT itu sudah ada dari abad pertengahan di Eropa yang dilakukan sambil bersembunyi dan dirahasiakan. Ada dua tokoh terkenal yang melakukan perbuatan ini, yaitu Katharina Hetzeldorfer dan juga Benedetta Carlini. Yang bikin shock adalah karena Benedetta merupakan seorang biarawati dan mengklaim kalau hubungan ini terjadi gara-gara tubuhnya dimasuki roh malaikat Splenditello untuk menikmati hubungan seksual. Sayangnya pembelaan tersebut gak bikin dia terbebas dari proses pengadilan yang berujung dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Nah, kalau menurut hukum, hubungan antar perempuan pada zaman itu dianggap lebih melenceng dari norma seksual sehingga akan dihukum dengan lebih keras. Bahkan kalau sudah melakukan hubungan badan antar sesama wanita, bisa jadi nantinya para perempuan itu tidak dianggap sebagai perempuan lagi loh. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.